friends with the people I love. Sue me. Please, just take a sip. Halo semua, kembali lagi di channel Sri Kandi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Octogames yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah games yang hadiahnya bukan tiket liburan, apalagi payung cantik. Melainkan games ini mempersembahkan sebuah akun media sosial dengan jumlah followers 115 juta bagi pemenang yang berhasil menyelesaikan misi 8 permainan dalam games tersebut. Wow, lumayan unik ya hadiah yang ditawarkan. Dengan akun 115 juta followers, bagi Besti yang menjiwai bisnis online shop, boleh tuh dicoba register dalam permainannya. Siapa tahu ada keberuntungan. Banyak ketegangan yang terjadi pada para peserta dalam misi permainannya. Biar nggak penasaran, Koi langsung saja ke alur ceritanya. Come on, you can do this! Come on, keep going! What's the catch? Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang dikenal sebagai Jack Pro. Dia merupakan seorang selebgram, tiktokers, youtubers, dan juga influencer yang sudah memiliki 115 juta followers. Tentu saja pria ini sudah cukup terkenal di dunia maya dan sangat mudah baginya untuk mendapatkan banyak cuan. Ketika gabut, tiba-tiba dia memiliki ide untuk membuat sebuah game yang terinspirasi dari hewan gurita yang memiliki 8 kaki, di mana setiap kakinya terdapat otak mini yang kemungkinan akan bertindak independen satu sama lain. Jack Pro menciptakan game itu terdiri dari 8 misi permainan. 8 pemain untuk menentukan satu orang pemenang. Game tersebut ia beri nama dengan sebutan Octogames. Beberapa hari kemudian, para calon peserta pun mulai berdatangan untuk mendaftarkan diri mereka. Semua peserta yang hadir diminta untuk mengumpulkan gadget milik mereka pada penjaga yang memakai topeng dan kostum berwarna merah. Mereka yang mendaftarkan diri berasal dari berbagai profesi yang berbeda. Tak berselang lama terlihat di layar monitor Jack Pro memakai topeng menyerupai rubah mulai memberi sambutan pada para peserta. Dia menjelaskan mengenai ketentuan permainannya. Jack Pro hanya akan mengambil 8 peserta untuk bermain di dalam gamesnya. Setiap permainan yang dimainkan akan otomatis terekam pada kamera yang sudah terpasang di sekeliling ruangan dan nantinya Jack Pro akan mengunggah video permainan itu setelah ke-8 games berhasil diselesaikan. After the games, I'll be retiring from social media. Alright. Seorang peserta yang bernama Maxine bertanya tentang hadiah yang akan diberikan bagi pemenang yang berhasil menyelesaikan permainan itu. Jack Pro menjelaskan dirinya sudah mempersiapkan hadiah untuk satu orang pemenang yang akan mendapatkan semua akun media sosial miliknya seperti sponsor medsos dengan total pengikut 115 juta. Hal ini ia lakukan karena dirinya ingin pensiun dari semua media sosial miliknya. Mendengar penjelasannya, semua peserta pun sangat bersemangat untuk menjadi pemenang. Momen yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Game pertama pun dimulai. Sebuah game sederhana yang dinamai dengan Simon berkata. Di sini, para peserta harus mengikuti perintah kata-kata yang diucapkan oleh seorang penjaga yang akan mengarahkan permainan itu. Namun, jika peserta mengikuti arahan atau perintah tanpa diawali ucapan kata Simon terlebih dahulu, maka peserta itu akan dinyatakan gugur. Setelah itu, muncullah sang eliminator dengan maskot seekor rubah yang siap mengeliminasi dan mengeksekusi setiap peserta yang gugur. Singkat waktu, penjaga itu pun kemudian memulai permainannya diawali dengan Simon berkata tepuk tangan 1 kali. Para peserta pun mulai mengikuti perintahnya. Kemudian ketika penjaga itu berkata letakkan tanganmu di kepala tanpa diawali dengan kata-kata Simon berkata, salah satu pemain tidak fokus dan meletakkan tangannya di kepala. Hal itu membuat peserta tersebut dinyatakan gugur. Hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi ketika sang eliminator langsung menghabisi peserta yang telah gugur dalam permainan.
Tentu saja hal itu membuat para peserta terkejut. Mereka mulai ketakutan. Sebagian ada yang mencoba untuk lari keluar dari permainan. Tapi sayangnya, peserta yang berusaha pergi meninggalkan permainan justru malah ditembak mati oleh sniper yang sudah bersiaga dan siap membidik para peserta yang tidak mematuhi aturan games tersebut. Singkat waktu, kini para peserta tersisa 8 orang. Kemudian Jack Pro memerintahkan para peserta untuk memperkenalkan diri di hadapan kamera. Name's Steven Randall. People call me Squish. I'm a motivational speaker. Carrie Miller. I'm a singer-songwriter. Maxine. I'm a comedian. I'm AJ620. I'm a video game streamer. Call me Miss Sunshine. I make online content for children. I'm Ruth Martin, and I have the next big cooking show. Walter Brentwood, entrepreneur. Jess Hardbody, I'm dedicated to helping people achieve their dream body through hard work, determination, and focus. Di scene lain terlihat Jack Pro di kediamannya. Ia tinggal bersama sang pacar yang bernama Luna, di mana sang pacar juga seorang selebgram yang hidupnya hanya mengikuti keinginan dari followersnya. Jack Pro mengatakan setelah gamesnya selesai, ia akan pergi membawa Luna ke sebuah pulau tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Kedelapan peserta itu kemudian dipindahkan ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di sini kita mulai mengetahui karakter dari masing-masing peserta. Carrie mempunyai karakter yang penuh kepedulian terhadap orang lain. Ruth dengan sifatnya yang sedikit psycho. Randall si ambisius terlihat begitu sangat berambisi untuk memenangkan permainannya dengan cara apapun. Terlihat dalam percakapan Walter bersama Randall yang berencana untuk bekerja sama dengan niat menyingkirkan peserta lain. Maxine. Look. I could use an ally. Lalu games kedua bernama Hopscore pun dimulai. Dalam game ini, para pemain akan disuruh melangkahi setiap garis kotak-kotak yang sudah dipersiapkan. Jika warna lampu itu berubah menjadi merah, maka para pemain harus berhenti sejenak untuk menunggu lampu kembali berwarna biru. Jika pemain bermain bergerak dalam keadaan lampu berwarna merah, maka pemain itu akan dinyatakan gugur. Aji yang mendapat giliran pertama pun mulai melangkahi kotak itu dan berhenti di saat lampu itu berubah menjadi merah. Perubahan lampu dari merah ke biru tersebut juga diiringi bunyi-bunyian layaknya sebuah siulan. Aji pun berhasil memenangkan permainan itu. Kini tiba giliran Sunshine, namun Randall dengan sengaja bersiul layaknya suara perubahan dari lampu itu yang membuat Sunshine terkecoh dan melangkah saat lampu masih berwarna merah. Karena perbuatan Randall, akhirnya Sunshine pun gugur dan dieksekusi oleh sang eliminator. Lanjut pada game ketiga. Games ini bernama Obstacle Course. Dalam games ini, mereka diberikan pilihan oleh Jack Pro antara melanjutkan permainan atau berhenti. Namun, tidak satu pun dari mereka ingin mundur. Mereka tetap bertekad untuk menjadi pemenang dan menyelesaikan permainan. Dalam games ketiga ini, mereka harus secepatnya menemukan pintu keluar dari sebuah wahana. Para pemain akan diberikan waktu 1 menit untuk bisa sampai di pintu keluar. Jess, peserta pertama dalam permainan itu. Ia bergerak cepat untuk bisa keluar dari wahana itu dan menghindari dari kejaran sang eliminator. Akhirnya Jess berhasil keluar, namun sayangnya dia harus tetap terbunuh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kini giliran Carrie. Saat Carrie akan memasuki wahana itu, ia baru sadar kalau sebenarnya pintu yang ada di depannya itu bukanlah pintu masuk, melainkan pintu keluar. Di sini Carrie memutuskan untuk tidak ikut bertanding seperti Jess karena ia mengetahui kalau game ketiga kali ini adalah sebuah jebakan.
Di scene berbeda terlihat Luna yang merupakan pacar Jack Sparrow menemui salah seorang penjaga Octogames. Penjaga itu memberikan pesanan yang diminta Luna, yaitu berupa sekantong plastik bubuk sianida. Entah apa yang ia rencanakan dengan bubuk tersebut. Kemudian games keempat dengan nama permainan kursi musik pun dimulai. Di sini para peserta tersisa 6 orang. Mereka akan memperebutkan 5 kursi, di mana permainan yang diiringi musik ini akan meminta mereka berjalan dengan mengitari kursi. Lalu setelah musik berhenti, maka para peserta harus dengan sigap memperebutkan kursinya. Bagi pemain yang tidak kebagian kursi, maka dia akan tereliminasi dan akan dipindahkan ke ruangan lain. Sementara, bagi pemain yang berhasil memenangkan games keempat ini akan mendapatkan hadiah $1 juta yang akan langsung ditransfer ke rekening mereka setelah permainan. Satu persatu dari mereka pun mulai tereliminasi, mulai dari Aji, kemudian Walter, lalu Maxine, dan setelah itu Carrie. Beberapa menit kemudian, para peserta hanya tersisa 2 orang, yaitu Randall dan Ruth yang sama-sama memiliki sikap egois. Sedangkan Carrie bersama yang lainnya ditempatkan di sebuah ruang isolasi. Kemudian Jack Sparrow tiba-tiba merubah aturan mainnya, di mana antara Randall dan Ruth akan dieksekusi jika salah satu dari mereka tereliminasi. Mereka mulai memperebutkan 1 kursi yang menentukan hidup dan mati mereka. Pada akhirnya kursi itu pun dimenangkan oleh Ruth. Namun dengan curangnya, Randall mengambil paksa kursi tersebut dan langsung berniat menyiksa Ruth sampai mati. Ruth kemudian dibawa ke kediaman Jack Sparrow. Di sana Jack Sparrow tidak membunuh Ruth, melainkan merekrutnya untuk menjadi salah satu penjaga di Octogames tersebut. Lanjut ke games kelima, di mana games kali ini merupakan sebuah permainan petak umpet. Para pemain yang berada di rumah Jack Sparrow akan diberikan waktu 1 menit untuk bersembunyi sesuai keinginan mereka. Setelah 1 menit berlalu, si eliminator akan langsung mencari mereka sampai salah satu dari mereka ditemukan. Bagi mereka yang ketahuan, akan tereliminasi dan akan dieksekusi. Games pun dimulai. Para peserta yang tersisa 5 orang itu langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah mereka semua bersembunyi, sang eliminator pun mulai mencari keberadaan mereka. Yang ketahuan kemudian berlari memasuki ruangan di mana tempat Walter dan Maxine bersembunyi. Di sini Randall kembali menjalankan misinya dengan menyuruh Walter mendorong Maxine agar wanita itu tereliminasi dan dieksekusi. Sementara Carrie yang berusaha kabur dari games itu seketika dihentikan oleh si penjaga dan langsung mencoba untuk menembaknya di tempat. Namun di tengah situasi itu tiba-tiba Carrie mendengar suara teriakan Maxine yang membuatnya membatalkan niatnya. Carrie melihat keadaan Maxine sudah tewas dieksekusi oleh sang eliminator. Hal itu benar-benar membuat mental Carrie semakin down. Carrie juga mengetahui kalau Maxine sengaja didorong oleh Walter atas suruhan Randall. Lalu Randall menemui salah satu penjaga. Ia mengetahui kalau penjaga itu adalah Ruth. Randall tidak menyangka kalau Ruth masih hidup dan selamat. Kemudian Ruth datang menemui Jack Sparrow. Jack Sparrow langsung membawa Ruth masuk ke dalam studionya. Di dalam studio, Jack Sparrow meminta Ruth untuk membunuh penjaga yang tempo hari memberikan sianida kepada Luna pacarnya. Congratulations. This one was caught by an eye, most likely to try and kill me. Singkat cerita, games ke-6 pun dimulai. Games yang bernama bola teater dengan aturan sederhana ini akan ditandingkan 1 lawan 1. Peserta harus memukul bola sepanjang jalan di sekitar tiang sebanyak 3 putaran. Di sini Randall akan melawan Carrie dan Walter akan melawan Aji. Bagi mereka yang kalah dalam games itu akan disertakan lagi untuk menentukan siapa yang tersingkir. Permainan pun dimulai. Walter melawan Aji. Setelah beberapa putaran, pertandingan itu dimenangkan oleh Aji.
Tiba giliran Randall melawan Carrie. Carrie yang menyadari kalau dirinya tidak mungkin bisa menang melawan Randall, lalu membiarkan Randall untuk menang. Carrie membiarkan tangannya tetap bersih agar dapat mengalahkan Walter yang tangannya sudah penuh dengan luka. Kini giliran Walter yang akan melawan Carrie. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan akhirnya Carrie pun berhasil menang. Walter pun dieliminasi. Sang eliminator menghajar Walter habis-habisan. Setelah penjaga itu menembaknya, Walter tidak sengaja telah melepaskan kepala maskot sang eliminator yang membuat sang eliminator itu murka dan langsung menonjok dadanya. You were supposed to. Di scene berbeda, Luna yang sudah tidak tahan dengan perilaku pacarnya yang semena-mena itu kemudian menaburkan bubuk sianida tersebut ke dalam minuman Jack Sparrow. Namun, Jack Sparrow yang sudah mengetahui rencana dan niat buruk Luna kemudian memaksa Luna untuk lebih dulu mencicipi minuman. Come on, would you just take a sip for me? Why do you want me to try this shit so much? Because you have nothing to worry about. Get back here! Melihat Jack Sparrow yang sudah murka, Luna pun lari dari kejarannya. Tapi sayangnya, seketika Ruth muncul menghadang Luna. Mereka pun membuat surat pernyataan dari Luna bahwa Luna telah mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Jack Sparrow dan Ruth berencana untuk kabur bersama-sama setelah misi games itu selesai. Singkat cerita, games ke-7 pun dimulai. Games yang bernama Hangman ini akan memasangkan kabel listrik di kepala pemain sambil menebak setiap kata yang keluar dari layar monitor. Mereka diharuskan menyusun huruf demi huruf untuk menyusun kalimat yang dimaksud. Bagi mereka yang salah menyebutkan huruf, akan langsung disetrum kepalanya. Semakin banyak salah dalam menyebutkan kata, maka semakin tinggi pula tegangan listriknya. Permainan pun dimulai. Carrie dan Aji berhasil menebak huruf yang ada di dalam kalimat itu. Sedangkan Randall bernasib buruk. Ia selalu memberikan tebakan yang salah sampai dirinya harus menerima sengatan listrik berkali-kali. Setelah disetrum berulang kali, akhirnya Randall berhasil menebak kalimat itu dan lolos dari games tersebut. Sekarang hanya tersisa Carrie dan Aji. Aji yang tidak tega kalau Carrie tereliminasi kemudian mengalah dan memilih tidak menebak semua kalimat itu. Sampai akhirnya Aji pun tewas di atas kursi listrik tersebut. Kini hanya tinggal Carrie dan Randall. Nantinya salah satu dari mereka akan memenangkan games itu untuk mendapatkan hadiahnya. Di scene lain terlihat sang eliminator mendatangi rumah Jack Sparrow. Di sini, Jack Sparrow terlihat sangat kesal kepadanya karena telah melanggar aturan games dengan memperlihatkan wajah pada para peserta. Si eliminator pun kemudian dieksekusi. Wait, please, no, Jack, please! What? No! Singkat cerita, games terakhir pun dimulai. Games ini bernama Tangkap Bendera. Aturannya sederhana. Bagi orang pertama yang memegang bendera selama 3 detik akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun dengan syarat tidak boleh membunuh dan melumpuhkan satu sama lain. Bagi yang bertindak curang, maka secara otomatis akan tereliminasi. Permainan pun dimulai. Randall dan Carrie langsung berlari ke arah kain merah yang sudah ditancapkan. Sebenarnya dalam game itu, Carrie yang lebih dulu memegang kain tersebut. Namun karena kecurangan Randall yang membuat kain itu terlepas dari genggaman Carrie. Tanpa sengaja, Carrie melihat bendera lain yang sama-sama tertancap di ujung sisi lain. Randall baru sadar kalau bendera yang ia pegang itu bukanlah bendera yang dimaksudkan. Seketika ia terdiam dan pasrah atas kekalahan yang sudah di depan mata dan akhirnya Randall pun tereliminasi. Pada akhirnya setelah melewati beberapa games yang membuat adrenalin terkuras dan berhasil menggoncang kejiwaan para peserta, games itu dimenangkan oleh Carrie.
Kemudian seorang penjaga berlari menghampiri Carrie dan langsung membiusnya. Setelah beberapa waktu, Carrie mulai tersadar. Ia terkejut tiba-tiba sudah berada di rumah kediaman Jack Sparrow. Di atas meja kerja Jack Sparrow terlihat ada selembar kertas yang berisi alamat email beserta password dari akun media sosial milik Jack Sparrow. Penjaga itu mengatakan kalau rumah ini kini resmi menjadi milik Carrie sepenuhnya. 3 bulan berlalu, kini Carrie sudah menjadi selebgram terkenal. Tiba-tiba muncul Jack Sparrow dengan akun baru bersama Ruth yang kini menjadi pacarnya. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye.